Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji-pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melafazkan alhamdulillahirabbil alamin dan mewujudkan dalam perilaku ketaatan kepada Allah dengan cara selalu dekat kepada apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Allah lah kita semua dalam genggaman Allah, kita semua nafas kita, pekerjaan kita, apapun aktivitas yang kita lakukan, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, utusan Allah yang telah membuka cahaya kebaikan, cahaya kebenaran agar manusia senantiasa mendapatkan jalan untuk taat beribadah, taat dalam menjalankan semua aktivitas dunianya sehingga mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, teruslah istiqomah dalam ibadah rutinitas, jangan pernah bosan, temukan lebih dalam makna dalam setiap ibadah kita, sehingga ibadah kita yang awalnya mungkin hanya menjadi gerakan fisik, kemudian menjadi kekuatan kebutuhan, menjadi need, dan menjadi kekuatan spiritual yang karenanya kita menjalani kehidupan menjadi lebih bermakna. Menjalankan semua aktivitas cantalannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita jelaskan kepada orang lain. Ketika kita mendapatkan ridha, hati mendapatkan ketenangan, pekerjaan memberikan keberkahan, semua kehidupan yang kita jalankan memberikan faedah di dunia dan juga akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah, sidang Jumat Jamaah MRJ Linggabuana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini bertepatan dengan tanggal 14 Februari yang katanya dan sering diperingati oleh sebagian besar anak-anak muda kaum muslimin juga termasuk di dalamnya, bahwa ini adalah hari kasih sayang. Dalam Islam, kasih sayang itu tidak ditentukan oleh waktu. Kasih sayang itu merupakan fitrah dari Allah. Bahwa manusia yang hilang rasa kasih sayangnya, maka pastilah termasuk manusia yang tidak menemukan hakikat hidup, dan pastilah kemudian akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kasih sayang bukanlah sekedar perasaan yang muncul sesekali atau dalam momen tertentu saja yang kemudian diperingati. Tetapi ini merupakan ciri utama kepribadian seorang muslim. Bila kita ingin melihat sholat kita bermanfaat tidak, maka tentu salah satunya adalah adakah hubungan kasih sayang terimplementasikan dalam semua aspek kehidupan yang kita jalankan. Kasih sayang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan,
baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam interaksi sosial yang lebih luas. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus Nabi Muhammad SAW melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini tentu menegaskan bahwa kehadiran Rasulullah merupakan rahmatan lil alamin, menjadi hadiah terbaik buat kita yang umat Islam, tetapi menjadi jalan buat orang-orang yang ingin mencari jalan kebenaran. Begitu mendapatkan jalan Nabi Muhammad, meyakininya, maka insya Allah hidayah Allah pasti akan didapatkan. Menurut Khatib, setidaknya ada 3 komponen penting harus kita pegang terkait kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kasih sayang kita kepada diri kita sendiri dan keluarga, kemudian sesama muslim, dan kepada seluruh makhluk Allah dengan tata cara dan pendekatannya tentu yang telah diatur dan berbeda-beda. Kasih sayang Rasulullah kepada keluarga ini dihantarkan atau dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rasulullah berkata melalui hadis ini, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Tentu bahwa kita memulai segala sesuatu adalah dari keluarga. Belajar bagaimana untuk menjadi baik, untuk menjadi adil, untuk menjadi orang yang berbelas wasih, tentu adalah melalui keluarga. Dan di sana adalah lab terkecil kita dari bagian dari masyarakat. Tentu tidak semua keluarga langsung dalam kondisi yang baik, pasti ada trial and error, ya. Yang paling penting buat kita umat muslim adalah setiap kali menyadari kesalahan, kita beristighfar, kemudian mencari yang kebenarannya. Ya, kita diajarkan kalau kita marah istighfar. Kalau engkau sedang duduk, berdirilah. Sedang berdiri, berwudulah. Dan masih terus marah, berbaringlah. Dan terus melafazkan istighfar sampai kemudian hawa nafsu yang menguasai kita, yaitu hawa nafsu lawamah atau amarah, itu bisa terkendali. Dan itu sumbernya adalah dari setan yang memang setiap detik mencari cara-cara untuk bisa menggoda manusia. Dan tentu senjatanya adalah istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bentuk keluarga yang kita inginkan. Dan ketika kita mulai membentuknya, tidak selalu langsung berhasil, ya. Tapi bersabarlah, kuatkan kesabaran kita menghadapi semua hubungan yang kita bangun antara istri kita dengan anak-anak kita, sampai terbentuk sebuah, kalau dalam bahasa manajemen, bahasa perilaku adalah gelombangnya nyambung antara kita dan anak. Mungkin masih ada yang dulu kita merasakan, ya, kalau kita duduk di ruang tamu, ada tamu dan orang tua kita ingin mengatakan kita tidak boleh terlalu banyak berbicara dengan tamu ini, itu biasa ada kode dan kita mengerti, ya. Dan itulah hubungan sebuah komunikasi dengan keluarga. Dan itu tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba bisa terjadi begitu. Itu semua dibentuk oleh seorang ayah kepada anaknya, kepada istrinya, sehingga hubungan anak dengan anak, anak dengan ibunya, ibu dengan ayah, itu memiliki pola yang sangat baik. Dan tidak semua keluarga sama, ya. Kita membentuknya dengan keluarga kita dengan satu pegangan, yaitu tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kasih sayang Rasulullah yang ditunjukkan melalui perilaku beliau, pernyataan beliau, teladan adalah kasih sayang kepada sesama muslim.
Ini termaktub dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu lin nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya. Dan ini bagian penting juga dimulai dari keluarga kita. Kalau anak bisa merasakan bagaimana ayah kecapean pulang kerja dan dia bisa memahami dengan baik, artinya pembinaan kita sudah efektif. Kalau belum, maka jangan disalahkan anak. Beristighfarlah, bersabarlah, cari cara untuk mendidik mereka. Karena tugas kita orang tua sampai mereka balik itu menjadi sebuah kewajiban yang apabila kita tidak lakukan, kita harus mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang perempuan sampai kita nikahkan, sampai kita serahkan kepada suaminya, bertukar menjadi hak suami dan kewajiban suaminya. Kalau pola ini sudah terbentuk dalam keluarga kita, insya Allah generasi terbaik akan terbentuk. Hubungan dia dengan lingkungan akan terbentuk. Hubungan dia terhadap orang yang lebih tua akan terbentuk. Hubungan dia dengan sesama teman-temannya juga akan terbentuk. Dan hubungan dia dengan yang lebih muda juga akan terbentuk. Dan ini tidak juga ujuk-ujuk tiba-tiba bisa terjadi. Dan kita tidak bisa serahkan bagian ini kepada sekolah. Nah, karena setiap keluarga punya keunikan yang tidak bisa difasilitasi dengan sistem pendidikan yang sama. Ya, kalau di sekolah dia kurikulumnya sama kan, berlaku pada setiap anak. Padahal anak itu unik, dan keunikan anak itu, keunikan istri kita itu adalah kita yang mengenalinya. Sehingga komunikasi yang kita kembangkan tentu menjadi berbeda. Setidaknya 3 hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan kasih sayang kepada sesama muslimin adalah bagaimana kita saling membantu dalam kebaikan. Nah, kata kuncinya kebaikan. Kalau kita menilai sesuatu ini adalah kebaikan, maka kejarlah. Lakukanlah sebisa yang kita lakukan sampai kemudian kebaikan itu muncul pada sebuah situasi, sebuah lingkungan, sebuah keluarga, sebuah tatanan masyarakat di mana kita berada di sana. Baik secara fisik maupun secara moral. Ya. Ketika secara fisik, ya tolong menolong, ya itu yang paling ini. Secara moral, kita selalu menjaga lingkungan kita, selalu menghormati satu sama lain. Kalau semua warga di sini membayar bulanan, kenapa kita tidak bayar bulanan? Itu adalah moral. Kalau bagian itu sudah tidak tersentuh dan kita bisa hidup dengan sumbangan orang lain untuk menjadi lingkungan ini aman, berarti ada masalah dengan kita. Istighfarlah, nggak ada jalan lain. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, sholat, berubah tidak? Ya, pasti akan berubah. Karena itu adalah gerakan hati, gerakan perasaan, gerakan kasih sayang. Kalau kita sudah bisa cuek dengan itu, maka tentu setan telah menguasai diri kita. Yang kedua adalah menjaga lisan dan perbuatan agar tidak menyakiti saudara seiman. Ya, ini sangat penting khatib kira, apalagi dalam hubungan muamalah dan hubungan sosial kita. Dan yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain dan menjauhi permusuhan-permusuhan yang ada. Yang ketiga, kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah dan harus menjadi teladan kita adalah kasih sayang kepada seluruh makhluk ini. Ya, Allah melalui Rasulnya juga menyerukan, meskipun ada makhluk yang di sana misalnya Allah mengharamkan atau menajiskan seperti anjing, apabila dia mengalami musibah, kita wajib menolongnya. Apalagi sesama manusia. Kita tidak lagi memandang bahwa dia seorang muslim atau dia seorang non-muslim. Tetapi hubungan baik harus dijaga. Dan itu cerminan iman. Kalau iman kita sudah semakin dalam, tentu bahwa kehadiran kita menjadi kasih sayang ini insya Allah akan berbuah kepada kebaikan, di mana orang kemudian bertanya, ini orang kok hebat sekali ya, dalam keadaan susah masih mau menolong saya.
Apa sih yang dia pelajari? Orang penasaran. Kan ini cerita-cerita kalau kita dengar dari mu'alaf ya, bagaimana cara dia masuk Islam. Kita tidak bisa seperti para pejuang-pejuang ini, tapi kita harus bangun sense belonging menjadi mediator untuk orang-orang mendapatkan hidayah Allah untuk menemukan Islam ini dengan secara baik. Mari kita hanya mencontoh dan meneladani Rasulullah dan tidak ikut-ikutan menyerupai aktivitas dan perilaku serta budaya orang-orang kafir. Sesungguhnya orang yang menyerupai orang-orang kafir bukanlah golongan Nabi Muhammad dan akan jauh dari syafaatnya kelak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallahi wa ta'ati. Sidang Jumat rahimakumullah, jamaah MRJ Lingga Buana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membumikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari merupakan bagian penting dari wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Sebagai umat Islam, kita dapat membumikan kasih sayang Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menjadi teladan dalam berbuat baik, baik di rumah, di lingkungan kerja, tempat kerja, lingkungan rumah, masyarakat maupun dalam tata negara apabila kita menjadi bagian dari pejabat-pejabat negara. Kemudian yang kedua menyebarkan kebaikan dengan senantiasa kita mulai di tempat ini, di lokasi ini, saat ini pada diri kita sendiri bertemu saudara-saudara kita yang di Lingga Buana khususnya, tebarkanlah senyum ya. Bertemu di tempat ini maka senyum, salam dan kepedulian kepada sesama itu mesti menjadi sesuatu yang kita rasakan. Akan terasa perbedaannya ya. Orang yang terbiasa melihat orang lain kemudian peduli, bertanya, kemudian dia senyum, itu akan memberikan dampak luar biasa secara psikologis pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mudah kita atau tidak cepat-cepat kita marah dengan kondisi tersebut. Dan yang keempat, membantu orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan dari Allah. Menjaga lisan dari perkataan kasar dan menyakitkan dan gibah kepada sesama muslim maupun orang-orang maupun manusia lain yang non muslim. Jika kita mengamalkan akhlak Rasulullah ini, maka kehidupan kita akan dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan hati yang penuh kasih sayang sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma'ata bi ilmuka wa hatta bihi kalamuka wa sahu kitabuka warzallahu ma'an sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus,
yakni jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat yang Engkau murkai dan sesat. Ampunilah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. Tetapkanlah hati kami untuk selalu condong kepada kebenaran dan istiqomah di jalan al-haq yang telah Engkau ridhoi ini. Berilah kami kekuatan dan kesanggupan untuk terus berada di jalan Rasulullah, menjadi pembelanya, mencintainya, dan istiqomah di jalan Islam. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Berikanlah kami hati yang penuh kasih sayang, akhlak yang baik, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Palestina, serta seluruh kaum muslimin yang saat ini tidak berdaya karena kekejaman musuh-musuh-Mu dengan perlindungan-Mu yang paling aman. Jadikanlah perjuangan mereka perjuangan yang Engkau berkahi. Mereka yang meninggal masukkan dalam barisan mujahid. Mereka yang masih hidup, jagalah fisik mereka, jiwa dan iman mereka dengan penjagaan dan saf yang rapi yang menggetarkan hati musuh-musuh agama-Mu. Ya Allah, selamatkanlah negeri Palestina dari musuh-musuh-Mu. Ridhoi menjadi negara yang tegak sebagai negeri yang aman dan menjadi contoh kebaikan bagi kemanusiaan. Rabbana la tu'akhizna inna aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wa qimis sholata inna sholata wal fasya'i wal munkar wal bar la'alakum tazakkarun wala zikrullahi akbar. Aqimis sholat.